Halo semua, perkenalkan nama saya Mawar Gultom, NPM 211400017. Saya mahasiswa dari Universitas HKBP Nomensen, Prodi Pendidikan Ekonomi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran. Selamat menyaksikan. Shalom semua. Shalom Bu. Shalom Bu. Selamat pagi. Ibu harap pada pagi hari ini kalian dalam keadaan sehat, semangat, dan tetap sukacita. Nah, sebelum Ibu memulai pertemuan kita, Ibu harap salah satu dari siswa Ibu boleh memimpin kita dalam doa. Silahkan, Nak. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa yang saya bawakan dalam ajaran Katolik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa atas segala pemberkat-Mu dari hari-hari yang lampau hingga saat ini. Ya Bapa, saat sebentar kami akan memulai pembelajaran kami. Kiranya Engkau memberkati pembelajaran kami supaya dapat menjadi bekal dalam masa depan kami. Begitu juga dengan guru yang mengajar kami, kiranya Engkau yang memberikannya kebijaksanaan, kesabaran, ketabahan dalam mendidik kami, anak-anaknya. Banyak dosa yang kami perbuat, ampunilah Bapa, supaya tidak terhalang kasih dan karunia yang hendak Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Angelina. Baiklah anak-anak, Ibu akan memulai materi kita pada hari ini. Nah, sebelum Ibu memulai materi kita, Ibu mau review materi pada pertemuan kita yang Ibu mau bertanya nih, apa yang dimaksud dengan kebutuhan? Saudara Jericho boleh menjawabnya? Kebutuhan merupakan segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk memenuhi hidupnya. Terima kasih Jericho. Jawabannya betul sekali ya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, coba klasifikasi macam-macam kebutuhan. Rusli boleh menjawab. Baik Bu, kebutuhan itu ada 4, yaitu kebutuhan berdasarkan intensitasnya. Kebutuhan berdasarkan intensitasnya ini ada 3, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Dan kemudian kebutuhan berdasarkan waktu. Kebutuhan berdasarkan waktu ini ada 2, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Kemudian kebutuhan menurut subjeknya, yaitu terdiri dari kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Kemudian kebutuhan berdasarkan sifatnya, terdiri dari kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Nah, itu saja yang boleh saya jawab, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Rusli. Jawabannya betul sekali ya. Good job Bu Rusli. Nah, Ibu akan memulai materi kita pada pertemuan kedua ini, yaitu kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Sebelumnya Ibu mau bertanya nih, slide Ibu sudah kelihatan anak-anak? Sudah, Bu. Sudah Bu. Terima kasih. Di sini Ibu buat tujuan pembelajaran kita. 1. Siswa diharapkan mampu mendeskripsikan kebutuhan manusia. 2. Siswa diharapkan mampu mendeskripsikan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Di sini Ibu membuat pengertian keinginan dan kebutuhan, di mana pengertian keinginan adalah hasrat dalam diri manusia yang jika tidak terpenuhi tidak memengaruhi kelangsungan hidupnya. Dan pengertian kebutuhan adalah hasrat yang timbul dalam diri manusia
yang jika tidak terpenuhi dapat memengaruhi kelangsungan hidupnya. Nah, selanjutnya anak-anak, faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas adalah 1. Sifat alami manusia. Sifat alami manusia sudah menjadi sifat alami manusia untuk tidak cepat puas pada segala sesuatu yang sudah dimilikinya. Ketika sudah mendapatkan sesuatu, maka akan muncul kebutuhan lainnya seiring dengan situasi dan kondisi. Sebagai contoh, ibu mau membuat contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya nih, ibu sudah mempunyai handphone, ibu mau membeli lagi laptop karena ibu merasa kurang puas. Dan demikian juga dengan anak-anak ibu, pasti demikian bukan? Nah, untuk faktor kedua, tingkat pendapatan. Semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin banyak kebutuhan hidupnya. Misalnya, kebutuhan seseorang pengusaha kaya berbeda dengan kebutuhan para karyawannya. Faktor ketiga, lingkungan alam. Untuk dapat bertahan hidup, maka manusia selalu berusaha untuk menyesuaikan diri dan kebutuhan hidupnya dengan keadaan alam sekitarnya. Kebutuhan hidup di daerah dingin akan berbeda dibandingkan dengan kebutuhan hidup di daerah tropis, baik dari segi makanan, pakaian, maupun perumahan. Misalnya, ibu buat contoh nih, kalau kita tinggal di tempat yang dingin, misalnya di kota ibu nih, di Delok Sanggul, kalau datang hujan, ibu pasti membeli jaket-jaket yang tebal, terus topi atau sarung tangan untuk menghangatkan tubuh ibu. Dan jika anak-anak ibu pasti ada yang tinggal di kota kan, seperti di kota Medan, di situ suasananya pasti panas dan pasti tidak membutuhkan baju panas ataupun yang lainnya. Untuk faktor yang ketiga adalah lingkungan sosial. Secara naluriah, manusia mempunyai kebiasaan meniru tingkah laku orang lain, sehingga jumlah dan jenis kebutuhan hidupnya juga akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Seseorang yang tinggal di lingkungan ekonomi tinggi akan terpacu dirinya untuk dapat menyesuaikan dengan lingkungan sosialnya. Faktor yang keempat adalah kemajuan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi memberi kemudahan kepada seseorang untuk mendapatkan informasi sekaligus membeli suatu barang. Hal tersebut dapat mendorong bertambahnya kebutuhan seseorang. Ibu kasih contoh nih, kalau kalian mau membeli barang, pasti kalau bisa menggunakan handphone, kita belanja online dari Shopee, Lazada, pasti kalian boleh melihat-lihat atau memilih-milih sesuatu barang yang kalian perlukan, seperti beli tas. Kalian pasti boleh memesan itu secara online. Gampang kan dengan menggunakan teknologi informasi. Untuk faktor selanjutnya adalah agama dan kepercayaan. Perbedaan agama dan kepercayaan yang dianut seseorang punya berbagai macam kebutuhan yang berbeda sesuai dengan norma agama yang dianutnya. Untuk faktor yang selanjutnya adalah akulturasi budaya. Kebudayaan sangat berpengaruh terhadap kebutuhan hidup seseorang, baik kebudayaan sendiri maupun kebudayaan yang datangnya dari luar. Hal ini menyebabkan terbentuknya pola perilaku dan kebiasaan yang berbeda yang akan menimbulkan berbagai macam kebutuhan. Sampai di sini Ibu mau bertanya nih, apakah suara Ibu masih terdengar jelas? Masih, Bu. Masih, Bu. Oke, terima kasih responnya. Ibu akan lanjut. Faktor yang menyebabkan kebutuhan manusia yang tidak terbatas adalah perdagangan internasional. Adanya perdagangan internasional menimbulkan
terjadinya aliran barang dari luar negeri yang dapat mendorong kebutuhan hidup. Oke, sekian materi Ibu hari ini. Jika ada yang kurang paham atau kurang jelas, kalian boleh open mikrofon, atau jika ada pertanyaan kalian boleh bertanya. Silakan anak-anak. Saya, Bu. Silakan Nak Angelina. Apa bedanya kebutuhan jasmani dan rohani, Bu? Nah, terima kasih buat pertanyaannya Angelina. Kebutuhan jasmani itu adalah kebutuhan secara badani. Misalnya, kita perlu olahraga, kita perlu makan. Nah, jika kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang bersifat spiritual, kebutuhan yang bersifat hubungan kita terhadap keyakinan kita sendiri. Demikian penjelasan Ibu. Apakah Angelina sudah paham? Sudah, Bu. Terima kasih, Nak. Masih adakah pertanyaan atau ada yang kurang paham? Boleh ditanyakan ya anak-anak. Tidak ada. Oke, baiklah anak-anak. Saya harap kalian semua sudah paham ya dengan materi Ibu hari ini. Terima kasih buat partisipasinya. Terima kasih buat kerjasamanya ya anak-anak. Oke, untuk menutup pertemuan kita kedua ini, Ibu juga sudah mengirim tugas kita ya dari Google Classroom, dan Ibu juga sudah mengirimnya dari WhatsApp Group. Kalian boleh mengirimnya sampai dengan jam 23 malam nanti. Ibu pasti terima itu. Baiklah anak-anak, untuk menutup pertemuan kita ini, Saudara Ilmilda boleh menutupnya, Nak. Baik, kita satukan hati kita, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, hingga pada siang hari ini kami masih dapat belajar dengan baik. Tuhan Yesus, berkati kami Bapa dimanapun kami berada, supaya kami dapat di hari kemudian kami berjumpa Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Terima kasih Melda. Demikian pertemuan kita hari ini. Terima kasih buat semuanya. Salam sehat. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat, Bu. Shalom.